Mahfud dan Sri Mulyani beda soal 349 triliun rupiah, ini kata Jokowi. Presiden Joko Widodo, Jokowi, merespons soal heboh 349 triliun rupiah yang terakhir menampilkan beda penafsiran dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani. Lantas apa kata Jokowi? Ditanyakan ke Bu Menkeu sama Pak Mahfud, ucap Jokowi di kawasan ekonomi khusus, KEP, Lido, Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023. Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi hanya melemparkan senyum. Tidak ada keterangan lebih lanjut yang disampaikan Jokowi. Awalnya Sri Mulyani menyampaikan alur waktu kehebohan soal 349 triliun rupiah yang awalnya disebut 300 triliun rupiah oleh Mahfud MD. Hal itu disebut Sri Mulyani terjadi pada 8 Maret 2023. Rabu tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun rupiah. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani. Kamis tanggal 9 Maret 2023, PPATK baru mengirim surat nomornya SR 2748-0101-3/2023. Surat itu tertanggal 7 Maret tapi baru kami terima by hand tanggal 9. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan PPATK, imbuh Sri Mulyani. Setelahnya Sri Mulyani meminta Ivan mengirimkan surat yang berisi angka. Namun pada 11 Maret 2023, Mahfud menyambangi Sri Mulyani di Kemenkeu tetapi masih belum menerima surat yang diinginkannya. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan transaksi 300 triliun rupiah bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan tapi kami belum menerima suratnya jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat, kata Sri Mulyani. Baru pada Senin, 13 Maret 2023 Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK. Surat itu berisi lampiran 43 halaman yang memuat 300 surat dengan total nilai 349 triliun rupiah, bukan 300 triliun rupiah. Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian yaitu 100 surat, 135 surat, dan 65 surat. Berikut detailnya. 100 surat dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah dari periode 2009 hingga 2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain. 65 surat dengan nilai transaksi 253 triliun rupiah, yang isinya adalah transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Di antara 65 surat itu ada satu surat yang disebut Sri Mulyani yang paling menonjol karena memiliki angka yang paling tinggi yaitu 189 triliun rupiah. 135 surat dengan nilai 22 triliun rupiah, yang isinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami, ada 135 surat nilainya 22 triliun rupiah, bahkan 22 triliun rupiah ini, 18,7 triliun rupiah itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Jadi yang benar-benar nanti yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun, ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset. Jual beli rumah itu 3,3 triliun rupiah dari 2009 hingga 2023, sebut Sri Mulyani. Selang 2 hari kemudian yaitu Rabu, 29 Maret 2023, Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya disebut Ketua Komnas TPPU, hadir di DPR untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR. Mahfud ditemani Ivan selaku Kepala PPATK.
Mahfud menyampaikan soal 349 triliun rupiah menjadi 3 kelompok sama seperti Sri Mulyani. Namun menurut Mahfud, ada angka yang disampaikan Sri Mulyani yang berbeda dengan yang disampaikannya. Data agregat, transaksi keuangan. Keuangan yang 349 triliun rupiah itu dibagi ke dalam 3 kelompok. 1. Transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 hanya 3 triliun rupiah, yang benar 35 triliun rupiah, nanti ada datanya, kata Mahfud. Kelompok kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Datanya disebut Mahfud besarnya 53 triliun rupiah. Itu besarnya 53 triliun rupiah pas sekian. Kemudian, poin 3, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA, tindak pidana asal, dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar 260,5 triliun rupiah, ujar Mahfud. Sehingga jumlahnya 349 triliun rupiah fix, nanti kita tunjukkan suratnya, ungkap Mahfud. Berikut ini data agregat yang disampaikan Mahfud MD. 1. Transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu 35 triliun 548 miliar 999 juta 231.280 rupiah. 2. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain, 53 triliun 821 miliar 874 juta 839.401 rupiah. 3. Transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA, tindak pidana asal, dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu 260 triliun 503 miliar 313 juta 432.306 rupiah. Penjelasan PPATK. Mahfud lalu meminta Ivan selaku Kepala PPATK memberikan penjelasan. Ivan mengawali penjelasannya dengan menyampaikan bahwa hal ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini tidak mau mengcounter pendapat siapapun juga dengan rasa hormat, dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang tadi, ucap Ivan. Ivan menjelaskan tentang beda angka 3,3 triliun rupiah yang disebut Sri Mulyani dengan 35 triliun rupiah yang disebut Mahfud. Menurut Ivan, PPATK mencatatkan angka 35 triliun rupiah yang didapat dari transaksi oknum-oknum termasuk perusahaan-perusahaan yang diduga adalah perusahaan cangkang dari oknum itu. Ivan mengatakan hal itu tidak bisa dipisahkan karena diduga kuat terkait modus pencucian uang. Jadi kenapa tadi di klaster pertama, kami menyampaikan tadi kan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan oknum, tapi di dalam daftar listnya secara lengkap kami juga dalam listnya, di dalam suratnya itu selain oknum kami sampaikan juga banyak perusahaan. Jadi misalnya dalam satu surat itu ada oknumnya 1 tapi perusahaannya ada 5, ada 7 dan 8 segala macam, ucap Ivan. Nah ini yang kemudian pada saat rapat kemarin oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan sehingga angka 35 triliun rupiah yang ditemukan oleh PPATK setelah dikeluarkan entitas perusahaan menjadi 22 triliun rupiah. Lalu dikeluarkan lagi entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi 3,3 triliun rupiah. Lalu kemudian ramai bahwa PPATK salah dan segala macam, imbuhnya. Ivan menduga perusahaan cangkang ini modus yang lazim dalam TPPU. Biasanya oknum akan menggunakan tangan orang lain untuk menutupi kejahatannya. Alasan kenapa PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oknum sehingga ini nggak bisa dikeluarkan. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan nama pemiliknya adalah di aktanya adalah istrinya, anaknya, sopirnya, tukang kebunnya dan segala macam. Kalau ini dikeluarkan jadilah 3,3 triliun rupiah, kata Ivan. Tapi kami tidak lakukan itu karena modus pelaku tindak pencucian uang itu adalah selalu. Ini kan kita bicara tindak pidana pencucian uang kan bicara proxy crime, orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, sehingga kalau kami keluarkan data itu nah kami justru membohongi penyidiknya, imbuh Ivan.